Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Up to Date, berikan info terkini. Di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara oleh seluruh kepolisian Republik Indonesia. Dan hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 seluruh Polri memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74. Dan untuk itu, Up to Date kali ini akan mengangkat tema tentang peringatan Hari Bayangkara ke-74 di Kabupaten Musirawas. Dan telah hadir bersama kita semua narasumber spesial pada hari ini, yaitu Bapak Kapolres Musirawas, Bapak AKBP Efranedi SIK MAP. Dan pemirsa, langsung saja kita ngobrol santai dengan beliau. Assalamualaikum Bapak Efran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa begitu ya. Alhamdulillah, ini kita juga lagi baru saja memperingati Hari HUT Bayangkara ke-74 begitu ya Pak ya? Betul ya, kemarin kita secara serentak ya seluruh Indonesia kita memperingati HUT Bayangkara ke-74 di kita ya. Di tempat kita terkhususnya kita kemarin laksanakan ada beberapa kegiatan. Ada beberapa kegiatan, upacara ya, kemudian syukuran, betul. Kemudian juga kita mengadakan ada anggota kita yang purna bakti, betul, yang memasuki masa pensiun. Kemudian juga kita ada beberapa personel kita, alhamdulillah di tahun ini sebanyak 23 orang itu diberikan reward kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi ya. Begitu ya. Ya. Wow. Itu berarti acara tahunan yang ditunggu-tunggu nih untuk ya, seluruh anggota begitu ya Pak ya. Baiklah, dan saya Albu Kolbin mewakili keluarga besar dari Silampari TV mengucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-74 ini Pak. Terima kasih. Pak Efran, seperti kita ketahui Kapolres Musirawas ini memiliki wajah baru nih. Jadi bisa diceritain terlebih dahulu nih Pak Efran, pengalaman kerja kita di dunia kepolisian itu dari awal sampai akhirnya kita ke Musirawas gimana perjalanannya gitu. Musirawas ini sebenarnya bukan hal yang aneh lah ya. Memang di Sumatera ini, khususnya di Sumatera Selatan, ini penugasan saya yang pertama. Oke. Namun aslinya saya orang sini ya kan. Aslinya? Asli orang sini, Jemurusun. Jemurusun, oke. Bisa disebutkan Pak? Jemurusun. Kampung kita di mana Pak? Saya asli dari Empat Lawang. Empat Lawang, tempatnya di tebing tinggi ya. Jadi di tahun 98 itu saya dari Palembang, mendaftar waktu itu masih ABRI ya, AKABRI. Alhamdulillah saya diterima. Kemudian saya mengikuti pendidikan di AKABRI Kepolisian waktu itu. Betul. Di Candi Baru, Semarang selama 3 tahun. Selesai mengikuti pendidikan Akpol, saya tamat 2001, saya ditugaskan di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Untuk pertama kali. Pertama kali. Ya, selama kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun di sana, kemudian saya sekolah lagi di Jakarta. Betul. Kemudian saya ditugaskan kembali, alhamdulillah di Sulawesi. Di Sulawesi. Sulawesi Tenggara. Oke. Lumayan. belum Indonesia Timur. Sumatera belum, begitu ya? belum. Oke. 9 tahun di sana, di penugasan di sana. Kemudian saya kembali melanjutkan sekolah dinas di Lembang. Tamat, alhamdulillah ditempatkan kembali di Kalimantan. Kalimantan ke Timur. Oke. Jadi saya sepanjang ini banyak di Kalimantan dengan Sulawesi. Nah, terakhir kemarin pertanggal 1 Mei saya dipercaya oleh pimpinan Pak Kapolri, Pak Asasdm untuk menduduki jabatan selaku Kapolres Musirawas. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya setelah bertahun-tahun pulang kampung ini. Ya, setelah 22 tahun. Tapi kita sudah sempat ke tebing dong. Sudah sempat ke tebing. Alhamdulillah, setelah serah terima jabatan di bawah pimpinan Pak Kapolda, sekalian saya menuju ke sini kan satu jalan nih. Betul. Dari Palembang ya, saya sempat silaturahmi ke orang tua saya. Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat datang Pak di Kabupaten Musirawas. Bapak, di Hari Bayangkara ini bagaimana sih pandangan Bapak terhadap wajah kepolisian Republik Indonesia khususnya di Musirawas terlebih dahulu? Alhamdulillah ya, setelah 74 tahun Bayangkara ada di negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya pucuk pimpinan kami semua terus memperbaiki
apa yang ada ya. Sistem-sistem yang ada, baik itu mulai dari perekrutan, mulai dari pendidikan, sistem pengembangan karir, semua saat ini saya yakin alhamdulillah semakin baik. Semakin baik. Ya, mengikuti tren perkembangan zaman, baik itu dari segi komposisi kesejahteraan, ya kan, kemudian dari segi kesempatan berkarir, itu semua personil Polri dimanapun berada memiliki kesempatan yang sama. Begitu ya. Jadi memang kita terus namanya juga Ya, hidup di era terus begitu ya, Pak. keterbukaan, transparansi, ya kan, apalagi kita menuju profesionalisme, modernitas di Polri, sehingga harapan kita Polri ke depan semakin dipercaya. Semakin dipercaya gitu. Oke. Pak Efran, ada istilah banyak nih masyarakat yang kalau misalnya berhubungan dengan pihak kepolisian agak takut ini, Pak. Nah itu tuh, apalagi masyarakat awam begitu ya. Misalnya mau berurusan apapun, SKCK mungkin, pembuatan SIM, tapi takut duluan nih masuk ke kantor polisi. Nanti ada apa-apa nih kalau kantor polisi. Nah, gimana sih kira-kira Pak Efran selaku Kapolres merubah image itu sehingga polisi dan masyarakat tuh lebih akrab dan lebih ramah begitu, Pak? Baik. Kalau saya pribadi ya tidak mungkin bisa merubah sekaligus itu. Tadi dari saya awal ngomong, mulai sekarang itu sudah ada perubahan-perubahan. Mulai dari keterbukaan rekrutmen, kemudian juga jalur-jalur prestasi, jalur hafiz saat ini ya kan dibuka untuk yang berminat menjadi anggota Polri, kemudian sistem pendidikan yang sekarang itu lebih menjunjung hak asasi manusia ya, dengan peraturan perundang-undangan itu lebih dititik beratkan di sana, sehingga secara mindset sebenarnya personel-personel Polri itu sendiri secara bertahap sudah melakukan perubahan. Kemudian ya tadi seperti para senior bilang, yang takut dengan polisi adalah hanya orang-orang yang berniat jahat, ya kan? Betul. Kalau orang yang berniat jahat dan berperilaku jahat itu wajib takut dengan polisi. Tapi kalau sepanjang tidak pernah punya niat jahat dan tidak pernah berperilaku jahat, ngapain takut kan? Gitu. Atau ini bagi masyarakat juga nih, jadi jangan takut lagi nih, apalagi kita berhubungan dengan meminta keamanan begitu ya Pak ya, sebagai mitra masyarakat, jadi tidak usah takut. Ini bahkan juga kebanyakan nih ada beberapa nih Pak ya, kalau misalnya terjadi kecelakaan, cepet, padahal lagi luka-luka, tapi cepet, nanti ada polisi begitu. Jadi image-nya itu kita pelan-pelan rubah, jangan sampai ada oknum-oknum tertentu nih Pak yang mencoreng nama kepolisian Republik Indonesia begitu ya Pak ya. Baik, kalau masalah pelayanan kita juga tadi kembali ke profesionalitas, modernitas kita ya kan. Sekarang seperti penanganan laka, kebetulan saya ini kan backgroundnya lalu lintas, Kasubdit Gakum di Polda Kaltim sebelumnya. Jadi memang masih ada kesan seperti itu. Namun saat ini sebenarnya masalah-masalah itu pelaporan kita sudah terekam melalui IT. Ya. Jadi laporan masyarakat itu dengan santunan jasa raja. Kalau malah tidak terlaporkan itu malah tidak mendapatkan santunan. Betul. Padahal di undang-undang sudah dijelaskan bahwa setiap korban yang laka itu ada kewajiban kita untuk memberikan santunan. Tapi dengan tidak adanya laporan itu malah mempersulit. Betul. Jadi ya kan? Padahal juga tidak tahu. Padahal itu kan pasien yang terlibat laka ini pasti membutuhkan biaya pengobatan segala macam, penanganan medis. Nah, kalau takut ya nggak bisa. Betul. Tapi kalau dengan terlaporkan, otomatis nanti kita input di data kita. Dengan data jasa sarja itu otomatis nanti dari pihak jasa sarja akan memberikan langsung tanpa melalui kita. Kalau dulu mungkin artinya ada pemotongan lah. Tapi kalau sekarang tidak, semua via digital sekarang langsung dari pihak jasa sarja. Saya juga yakin hanya melakukan pengecekan saja. Betul apa tidak? Kalau betul juga pasti melakukan rekening langsung ke kalau memang ada haknya korban begitu langsung disampaikan sekarang. Begitu, ya, betul. Oke. Pak Efran, kita menarik sekali nih pembicaraannya, tapi kita rehat sejenak ya Pak ya. Oke. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama Up to Date bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita pada hari ini yaitu Bapak Kapolres Musirawas, Bapak AKBP Efran Edi SIK MHP. Pak Efran, kita kembali lagi nih ngobrol-ngobrol nih. Pak Efran, kita berbicara polisi pasti erat hubungan dengan keamanan begitu. Untuk di Kabupaten Musirawas, bagaimana sih Pak pantauan Bapak sejauh ini tentang keamanan di Kabupaten Musirawas? Baik. Dari analisa kita semester pertama ini di tahun 2020 ini tren kejahatan ya cukup signifikan turun ya 30%. Tapi memang ada beberapa kejahatan yang memang masih mendominasi, yaitu kejahatan 3C ya, 3C kalau kita kenal, surat dengan curi biasa ya. Itu masih mendominasi. Tapi secara keseluruhan satu semester ini alhamdulillah grafiknya menurun. Terjadi penurunan. Lalu misal ini kita masih ada berhubungan dengan pandemi COVID-19 begitu ya Pak. Tentu saja berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat begitu. Betul. Ekonomi masyarakat banyak kehilangan pekerjaan begitu. Apakah berpengaruh terhadap keamanan di Musirawas sendiri Pak? Ya kalau secara umum itu apabila terjadi pengurangan tenaga kerja, pengangguran meningkat, otomatis pendapatan masyarakat juga jauh berkurang. Itu ada imbal baliknya dengan angka kejahatan. Ya, terutama dengan kejahatan yang bersifatnya konvensional tadi, pencurian, ya kan, itu kan kejahatan konvensional. Jadi Kabupaten Musirawas sendiri, kita ini kan kabupaten agraria, ya kan, perkebunan. Ya, jadi sebenarnya memang terkoreksi sedikit lah adanya pengangguran dari pihak-pihak perusahaan, pengurangan itu pasti ada. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak terlalu signifikan di wilayah kita, sehingga situasi Kamtibmas yang ada di wilayah kita cukup kondusif. Masih kondusif dan aman begitu ya, karena memang pada dasarnya mereka tidak bekerja di perusahaan begitu ya, sudah berkebun lah. Berkebun ya kan, karena kalau wilayah jasa memang itu punya pengaruh ya, tapi wilayah Kabupaten Musirawas ini kan bukan termasuk wilayah jasa. Produk utama. Oke, Pak Efran, kalau berbicara tentang program, kira-kira apa sih program yang kira-kira menurut Pak Efran perlu dilakukan nih di Musirawas sehingga menarik tapi juga membuat masyarakat sadar akan hal-hal yang berhubungan dengan keamanan mungkin atau apapun itu. Kalau untuk program, saya selama menjabat Kapolres ini tentunya pasti akan melanjutkan apa yang menjadi petunjuk kebijakan dari pimpinan, dalam hal ini Pak Kapolda. Dimana Pak Kapolda kita punya program Mang PDK, ya kan, polisi dulur kita, yang intinya adalah mendekatkan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, gitu ya. Juga kemudian ada program kita Kampung Tangkal ya. Kampung Tangkal ini untuk mencegah, membantu pemerintah, masyarakat yang mengalami masalah COVID-19 efeknya ya. Kita juga itu terus melakukan upaya-upaya bersama dengan pemerintah Kabupaten Musirawas. Kemudian juga kita dalam waktu dekat ini juga Karhutlah ya kan. Jadi dengan personil kita di lapangan dengan program Kampung Tangkal ini kita terus meningkatkan sosialisasi ya ke masyarakat tentang bahayanya Karhutlah bagi kesehatan ya. Kemudian juga dengan program Kampung Tangkalnya Pak Kapolda ini kita juga menitik beratkan masalah pilkada yang aman, damai, sejuk. Kita kan pilkada ya, insya Allah melalui program-program ini semua itu kita dapat diikutin begitu. Nah, tadi Pak Efran nih berbicara menyinggung tentang pemilu, pilkada gitu. Nah, kira-kira kalau sejauh ini Pak, persiapan kita untuk mendekati pilkada gimana nih Pak? Jadi persiapan kita terutama ya dari segi perencanaan. Saat ini kita sudah menyiapkan rencana operasi pengamanan ya, kemudian juga kita memetakan ya situasi politik, kerawanan yang ada di wilayah kita ya, dari belajar yang lalu ya kan, kita kan sudah berkali-kali ya melakukan ini kan. Kemudian juga kita juga meningkatkan pelatihan personil,
Kemudian juga kita mensosialisasikan, menyampaikan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilu, berkaitan dengan kewajiban-kewajiban apa dalam hal tahapan-tahapan pengamanan. Itu kita tingkatkan profesionalisme personel kita ya. Kemudian juga kita melakukan modernisasi peralatan kita lakukan pengecekan bahwa kesiapsiagaan kita itu yang kita lakukan sampai saat ini. Oke, jadi memang sudah bertahap, sudah mendekati Ya. pilkada, insya Allah akan aman-aman saja begitu ya Pak ya. Kita berusaha maksimal. Iya betul. Pak Efran, kalau di sini MLM, Musirawas, Lubulingga, Musirawas Utara begitu. Kalau tadi kita berbicara tentang kondisi di Musirawas begitu. Kalau misalnya ada kerjasama antara MLM tadi, kita ada program gabungan nggak sih Pak? Ya kita sistemnya rayonisasi ya. Rayonisasi. Nah, namanya pengamanan itu kan perlu personil, perlu sarana prasarana, perlu dukungan anggaran, ya kan. Jadi kalau memang ada suatu hal yang terjadi, kita menggunakan sistem rayonisasi. Di sini kita ada MLM, di sini kita ada Kodim, ada juga batalion, ya kan. Sesuai dengan tahapan, mulai dari tingkatan paling bawah, dari Polsek, ya kan, rayonisasi Polsek, kemudian rayonisasi Kapolres, rayonisasi Polres. Nah itu udah kita persiapkan Ya. Gitu. Oke, Bukan hanya MLM aja, tapi kita juga dengan Polres terdekat seperti Empalawang, Mumbai itu juga kita senantiasa koordinasikan yang berkaitan dengan pengamanan di wilayah kita. Gitu ya, karena kita tinggal di satu negara, Indonesia. Indonesia, ya, Pak. betul. Kata orang NKRI harga Harga mati mati. begitu. Pak Efran, kita berbicara tentang kampung halaman dulu nih. Nah, Langsung. Nah, ini akhirnya ini ya Pak ya. Kalau berbicara tentang tebing tinggi nih Pak, Empalawang kita ya. Empalawang. Apa sih makanan yang ngangenin nih buat Pak Efran nih? Ya, Empalawang ya pepes tempoyak lah. Pepes tempoyak. Yang jelas pindang, baung, Nah, oke, ya kan. Tentu saja tidak ada di Kalimantan begitu Nah, ya. iya ya, pepes tempoyak lah yang jelas ya kan. Makanan pokok sudah. Ini apa? Dodol juga ada tuh. Dodol ya, lempok ya. Lempok, iya maksud saya lempok. Tapi itu semua udah tersalurkan ya Pak ya? Ya, Udah. alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. kan? Setelah sekian lama. Setelah ya. sekian lama begitu ya Pak. Lalu untuk Musirawas nih, Ya. Bapak walaupun dari Empalawang pasti kan sering lewat lah Musirawas karena dekat begitu. Apa sih yang berbeda dari Musirawas dari zaman Bapak sebelumnya akhirnya menginjakan kaki nih di Musirawas? Apa yang berbeda? Nah, baik. Kalau dari saya juga masih besar itu tinggi. Betul. Tapi ya tempat kita juga banyak teman saya juga yang di daerah ke arah Lubuk Linggau. Dulu kan Lubuk Linggau ya. Betul. Dan jelas sekarang itu dari segi pemerintahan udah 3, dulu kan 1 Betul. ya kan, Lubuk Linggau ya kan, Musirawas ibu kotanya Lubuk Linggau. Betul. Makanya saya datang pertama saya pikir di Lubuk Linggau ya kan. Iya. Setelah sekian puluh tahun kan, Ternyata tetangganya Lubuk Linggau sudah terbagi 3 begitu ya. betul. Kemudian dari segi akses alhamdulillah sudah semakin baik ya. Kemudian dari kemudahan-kemudahan informasi juga sudah semakin baik saat ini. Kemudian dari akses pendidikan, akses kesehatan ya. Alhamdulillah untuk Musirawas secara umum sudah semakin baik ya. Semakin. Kalaupun ada kekurangan ya itulah pentingnya kita hidup ya kan, untuk kita lakukan perbaikan. Untuk berbenah begitu. Benar, Ya. Jadi itu semua bisa dibilang kesimpulannya adalah lebih memudahkan pihak kepolisian begitu ya Pak ya. Setelah Lubuk Linggau dibagi menjadi 3 bagian begitu. Oh jelas, Jadi kita lebih semakin concern kecil area itu sebenarnya kita semakin terfokus. Betul. Ya, semakin fokus ya. Namun demikian besar kecilnya luas area itu kan bukan hal yang pertama. Oke. Yang pertama itu adalah kesiapsiagaan personel kita, kemampuan personel kita, ya, dan kehadiran personel kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, tugas saya ini adalah untuk memastikan itu semua, bahwa secara sarana prasarana kita siap, Polres Musirawas siap, dari segi personil itu juga siap dan senantiasa hadir di tengah masyarakat. Oke. Wow. Alhamdulillah itu semakin dipermudah, itu semakin fokus dan semoga Ya. itu berdampak baik untuk masyarakat Amin. Musirawas tentu Amin, saja amin. ya Pak Efran. Pak Efran, kita berbicara tentang Musirawas. Sejauh pandangan Pak Efran sendiri nih,
dari kejahatan-kejahatan yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Musirawas, entah dari kejahatan 3C atau juga narkoba, mana sih yang menjadi PR terberat nih buat Kabupaten Musirawas, Pak Efran? Tapi mohon maaf Pak Efran, jawabannya kita pending dulu nih, kita rehat kembali begitu ya. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini, yaitu peringatan Hari Bayangkara ke-74 di Kabupaten Musirawas bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Kapolres Musirawas, Bapak AKBP Efran Yedi SIK MAP. Pak Efran, kembali lagi nih, dan terasa ini udah di segmen ketiga nih Pak. Ini kalau ngobrolnya enak nih, udah tiba-tiba di segmen terakhir. Segmen terakhir. Berarti mau nambah lagi waktu boleh gitu ya. Next time. Oke, Pak Efran, kita kembali ke pertanyaan yang tertunda tadi. Untuk di Kabupaten Musirawas sendiri, Pak, apa sih yang menjadi PR utama dari pihak polisian, terutama berhubungan dengan kejahatan apakah narkoba atau 3C atau apapun itu? Bisa dijelaskan? Kalau untuk di kriminalitas ya 3C dengan narkoba itu cukup menjadi atensi. Yang mana yang paling berat tadi ya sama-sama gitu ya. Kalau narkoba berat karena korban itu nggak ada yang lapor. Betul. Pengguna penjual nggak ada yang lapor ya kan. Kalau 3C korban pasti melapor. Minimal kita ada tahu ciri-ciri identitas pelaku ya kan. Tapi kalau narkoba pelaku itu kadang-kadang adalah korban sendiri dan tidak ada yang mau melapor, dan ini juga pihak keluarga kadang-kadang menutup karena itu hal yang memalukan, menjadi itu yang menyulitkan kita. Sama-sama jadi atensi kita di dua hal ini. Dan saya sendiri selaku Kapolres pertama kali menjabat, saya sudah menyampaikan narkoba kita perang ya, nggak ada toleransi, sehingga begitu juga rupanya Pak Kapolda kita juga sama konsen juga. Di Polres Musirawas ini 1 bulan pertama saya datang, semua personil saya wajibkan untuk lakukan tes urin dan juga buat surat pernyataan pengakuan dosa. Jadi siapa yang pernah menggunakan apabila ini dia mengakui itu dan berjanji tidak mengulangi. Kalau memang ada ketergantungan ya dia lapor, ya kita lakukan rehab ya kan. Cari solusinya. Tapi pertanggal 25 Juni kemarin itu sudah tidak berlaku lagi. Ke depan ya kita tindak. Kita bersihkan dulu yang di dalam. Betul. Ya kan? Makanya seluruh personil Polres Musirawas itu kita sudah lakukan tes urin dan alhamdulillah sampai sejauh ini 1 orang saja, dan itu juga sudah kita lakukan penindakan. Ya, yang lainnya alhamdulillah negatif. Ini kita apresiasi juga nih buat Bapak Kapolres yang baru balik kampung, balik dusun. Berhubung balik kampung, balik dusun. Narkoba dulu gitu. Merusak pikiran. Betul. Ini karena responsibility-nya juga ya Pak. Waduh, ini orang sini. Ya juga. Karena banyak keluhan dari orang tua kita. Banyak anak-anak kita, cucu-cucu kita ini yang terlibat narkoba. Nah, berhubungan dengan remaja nih Pak, penyebaran narkoba sekarang sudah tidak mengenal usia begitu. Bahkan dari anak-anak SD, TK, kecil, dengan segala rupanya sudah masuk ke situ melalui permen mungkin atau apapun itu. Lalu untuk Musirawas sendiri gimana nih Pak? Apa sih yang kita lakukan, program kita berhubungan dengan pemberantasan narkoba di lingkungan anak-anak terlebih dahulu, pelajar bisa. Baik.
tapi ini sekolah lagi ini ya. Oh ya, lagi lagi rehat. libur ya begitu ya. Bukan Ini libur, juga tapi belajar daring di begitu rumah. ya. Lagi belajar Jadi, di rumah begitu ya. Memang untuk penanganan narkoba yang pertama kali adalah yang utama adalah dari lingkungan keluarga. Betul. Dari orang tua, dari saudara, dari lingkungan sekitar. Ya, itu yang dulu yang pertama. Kalau semuanya semua satu komitmen bahwa tadi kita perangin narkoba, insya Allah ini akan dapat kita selesaikan di tempat kita ya. Tapi kalau sepanjang komitmen dari orang tua, saudara yang satu rumah tidak ada, ini jadi masalah. Betul. Ya. Kalau dari kami dari Polres Musirawas ini sudah melakukan upaya meningkatkan kegiatan-kegiatan sosialisasi, himbauan ya. Itu terus kita galakan. Kemudian juga kita lakukan penindakan-penindakan. Untuk itu kita juga dari segi pencegahan tadi saya bilang kembali ke keluarga, lingkungan, lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitarnya sepakat tidak ada narkoba di lingkungan itu, saya yakin tidak ada yang berani, ya kan? Tidak akan berani itu, ya kan? Nah, kemudian masalah penegakan hukum, kalau semuanya kita sepakat dari keluarga, dari lingkungan kita sendiri, dari internal Polres sendiri untuk bersih narkoba, saya yakin pelaku-pelaku mikir 3 kali. Beda. Apa namanya mikir, nah mikir. itu. Mikir panjang. Mikir panjang dulu nih, Pak Efran. Kalau misalnya berbicara tentang narkoba begitu tadi ya, ada keluarga yang mungkin mengetahui nih Pak. Ada mungkin orang tuanya tahu anaknya terindikasi begitu ya menggunakan narkoba begitu. Lalu dia bingung nih. Di satu sisi pengen anaknya sembuh, tapi di satu sisi bingung nih mau lapor kemana, takutnya nanti kalau lapor ke pihak kepolisian malah ditangkap begitu. Nah gitu, itu mungkin bisa diluruskan Pak, bisa informasi ke masyarakat. Apa yang harus dilakukan oleh jelas keluarga? Perlakuan pengguna dengan perlakuan terhadap pengedar berbeda. Undang-undang saya mengatakan demikian. Jadi apabila ada orang tua mengetahui anaknya, saudaranya yang pengguna, silakan lapor ke kita ataupun ke BNN, BNKB ya kan, BNK-nya kita lakukan tentunya asesmen apakah dia hanya selaku pengguna atau sekaligus pengedar ya. Itu berlaku beda. Kalau memang pengguna ya segera kita lakukan rehabilitasi. Jadi itu dijamin oleh undang-undang ya. Nggak usah resah, nggak usah takut. Kalau menemukan, mengetahui dia menggunakan, lapor ke kita lakukan asesmen atau lapor ke BNK, ya kan? Silakan kita datangi, kita lakukan tes dan kita usulkan lakukan rehabilitasi. Ya. Dan itu kalau masalah biaya gimana Pak? Jelas ditanggung negara ya. Ditanggung negara ya. Jadi benar-benar tidak ada yang ya, perlu dikeluarkan. Karena itu kan nanti ada tahapan-tahapan yang nanti apakah dikirim ke tempat rehab itu ada. Tapi di Musirawas ada ya Pak ya? Nah ada juga. Ada ya? Ada juga. Ada 1-2 ada. 1-2 ada. Nah, tapi nggak boleh. Kalau untuk rehab sendiri ada juga ya? Ada juga. Tempat rehabilitasi di Musirawas? Di Musirawas nggak ada ya. Kita malah cuman ada tuh lapasnya ya. Oh lapas. Oh iya. Lapas narkoba di depan kita ini ya. Betul. Nah, kalau rehabnya enggak. Tapi kita kirim. Betul. Nah, itu udah kewajiban. Betul. Jadi buat masyarakat dimanapun Anda berada, kalau kalian mengetahui ada keluarga atau tetangga begitu yang menurut kalian tuh kalian peduli sekali, sayang sama mereka, bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian atau BNK begitu. Jangan takut. Jangan takut, selagi ini niatnya baik, insya Allah akan dipermudah oleh pihak kepolisian begitu ya Pak. Betul. Pak Efran, ini sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas, tapi waktu juga nih memisahkan nih Pak. Lalu di terakhir nih Pak, apa sih harapan Pak Efran selaku Kapolres Musirawas untuk Kabupaten Musirawas ke depannya Pak? Tentunya kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan produktivitas masyarakat di Kabupaten Musirawas ini semakin baik. Semakin baik. Untuk itu perlu didukung dengan Kamtibmas yang baik juga. Dan untuk mendukung Kamtibmas yang baik itu tidak bisa hanya Polri. Betul. Tapi juga perlu mendapat dukungan dari instansi pemerintahan, dari TNI, dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas. Apabila kita, semua mendukung itu, insya Allah Kamtibmas kita akan terjamin, Kamtibmas kita kondusif,
insya Allah tujuan terakhir adalah masyarakat yang semakin produktif. Ya, masyarakat produktif, insya Allah dan yakinlah bahwa perekonomian di Kabupaten Musirawas juga akan semakin baik. Oke, jadi perekonomian membaik, keamanan juga semakin membaik ini begitu ya Pak? Betul. Pak Efran, ini yang paling terakhir sekali. Ya. Apakah ada himbauan nih untuk masyarakat, terutama di Kabupaten Musirawas tentang apapun bisa disampaikan? Baik, untuk di tahun 2020 ya saya selaku Kapolres Musirawas menghimbau yang pertama terkait dengan COVID-19. Walaupun Kabupaten Musirawas ini sudah memasuki zona hijau, namun mari kita semua menjaga jangan sampai virus ini kembali ke wilayah kita. Untuk itu gunakan masker kalau keluar, kegiatan keluar, senantiasa jaga jarak seperti ini ya, jaga jarak, dan kita senantiasa mencuci tangan apabila habis melakukan sebuah kegiatan atau memegang sesuatu. Nah, ingat, mari kita disiplinkan diri, karena hanya dengan disiplin dirilah kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Yang pertama. Yang kedua, di bulan Juli ini kita akan memasuki masa kemarau. Betul. Ya, masa kemarau, bahaya karhutlah sudah mengancam, maka saya menghimbau, mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Musirawas untuk jangan melakukan pembakaran pada saat membuka ladang atau lahan. Betul. Sebenarnya baru, karena dengan banyaknya pembakaran maka polusi udara kita semakin kotor, itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita semua. Untuk itu jangan buka lahan dengan cara membakar. Yang ketiga, di akhir tahun ini Kabupaten Musirawas juga akan menghadapi pilkada. Mari saya menghimbau semuanya salurkan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember 2020 untuk kita memilih pemimpin Kabupaten Musirawas yang terbaik di antara putra-putri Kabupaten Musirawas yang terbaik. Mari kita ikuti pilkada ini secara damai, aman, dan sejuk untuk Kabupaten Musirawas. Ya, terima kasih. Terima kasih nih Pak Efran ini ya. Dan gunakan hak pilih ya Pak ya, jangan lupa untuk menggunakan hak pilih. Sebentar kok, paling berapa ini, kadang kebanyakan juga ini lebih milih kebun dulu nih Pak. Malah saya silakan selesai ke kebun. Iya betul, bisa kembali lagi karena masa depan Kabupaten Musirawas 5 tahun ke depan berada di tangan masyarakat Musirawas itu sendiri. Pak Efran, terima kasih sekali telah meluangkan waktunya untuk hadir di Up to Date episode kali ini. Semoga kita ada kesempatan kesehatan untuk membahas tema lainnya, Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih. Kami siap menunggu ya. Amin. Terima kasih pemirsa Up to Date dimanapun Anda berada. Demikianlah Up to Date untuk episode kali ini yang mengangkat tema tentang peringatan Hari Bayangkara ke-74 di Kabupaten Musirawas bersama narasumber kita yaitu Bapak Kapolres Musirawas, Bapak AKBP Efran Edi, SIK MAP. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Up to Date pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat TV, punya kita kan. Sampai jumpa.